Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam baru nih. Ini dia. Saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu semangat. Harus semangat. Semangat. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Faqad qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Ay kama qala aidan, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa man syakara fa innama yashkuru li nafsihi wa man kafara fa inna rabbi ghaniyyun karim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza mata ibnu adam inqata'a 'amaluhu illa min thalathin: sadaqatin jariyah aw ilmin yuntafa'u bih aw waladin shalih yad'u lahu. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadratul mukarramin, para orang tua, para asatiz, guru-guru kita bersama yang sudah hadir di depan kita, yaitu guru kita Ustaz Haji Samirin Esos, guru kita Al-Mukarram Al-Ustaz Ahmad Fikri Sadiq, dan juga guru kita Al-Mukarram Al-Ustaz Haji Nawawi Sulaiman, para kakak-kakak dan ganteng-ganteng yang cantiknya nggak ada ini. Kakak-kakak yang cantiknya nggak ada ini, ganteng doang ada ini. Tapi alhamdulillah, kakak-kakak forum musola Baitul Muttaqin Kalideres yang insya Allah selalu istiqomah di dalam mencari ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa saya katakan mencari ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ngurusin adik-adiknya sahabat apa juga. Kalau bukan ridha Allah yang dicari, apalagi ya. Jodoh nanti aja belakangan, gak usah dipikirin. Nanti juga nongol sendiri. Ya. Yang penting ikhlas dalam beramal, insya Allah. Adik-adik ngaji Yasin baru yang setiap seperti biasanya itu kita mengkaji sedikit ya daripada dua karya Al-Habib Usman bin Abdullah bin Hakim bin Yahya 1920.
malam Jumat ini bertepatan dengan momen yang saban tahun menjadi fenomena di kalangan umat Islam. Mengapa dikatakan fenomena di kalangan umat Islam? Saban tahun kita mulu yang ramein. Coba lihat dah. Ya, yang ramein itu kita, bukan mereka. Malu gak? Malu. Malu kepada siapa? Kepada Allah. Pertama. Kedua, malu kepada apa? Rasul. Kenapa saya katakan malu kepada Rasul? Kepada Allah, terutama kepada Rasul, sesama makhluk. Kita itu secara tidak langsung ngeberakin, mohon maaf, bahasa kasar, ya. Bahasa saya begini, ngeberakin kalau kata orang Betawi bilang. Kita udah belajar ajarannya, hadis-hadisnya sudah kita baca, hadis-hadisnya termaktub jelas, ya. Larangan-larangan, salah satunya man tasabbaha biqaumin fahuwa minhum. Ayat-ayat Al-Qur'annya itu sudah jelas. Kenapa kita lakuin? Itu berarti kita secara tidak langsung nih gini nih. Kita ambil kotoran, pluk kita timpuk. Kita timpuk muka Nabi. Kita timpuk muka Nabi. Kalau Nabi masih ada umpama, haram syafaat beliau ada pada kita. Ya. Kalau kita melakukan saban tahun perayaan-perayaan yang menurut para ulama itu hukumnya haram. Nah, Dek, abang-abang, kakak-kakak, tahu sih perayaan tahun baru itu apa? Ada yang tahu nggak? Nggak ada kan? Kita tahunya cuma yuk beli petasan, jangkwes. Dulu tuh jangkwes. Udah, seru, hiburan. Yang ada di pola pikir kita adalah hiburan. Padahal perayaan malam tahun baru bukan hanya sekedar hiburan, tapi sudah menyangkut masalah akidah. Sudah menyangkut masalah akidah. Pertanyakan ke kita, akidah kita, iman kita, rasa percaya kita kepada Allah, kepada para nabi, kepada kitab-kitabnya, kepada malaikat-malaikatnya itu. Kenapa? Karena kita ngikutin perayaan yang bukan perayaan kita. Malam tahun baru itu pertama kali udah lama banget. Sebelum Islam hadir udah ada perayaan tahun baru. Sebelum Nabi Muhammad SAW dilahirkan itu sudah dilakukan oleh bangsa Romawi kuno tepatnya. Dulu pada satu masa tepatnya kalau tidak salah dalam sejarah dimulai perayaan itu 11 Masehi di zaman Kaisar Heraklius pertama. Itu di zaman Romawi, masyarakat Romawi. Tujuannya apa? Satu, untuk mendewakan dewa mereka yang sudah dewa mereka, namanya Junas. Ya. Dewa Junas itu kalau palanya itu bentuk mukanya ada di depan, ada juga di belakang. Jadi itu dua muka nih, dewa Junas ini. Ada di depan, ada di belakang. Satu makna filosofisnya menurut mereka, ajaran mereka, kepercayaan mereka bukan kepercayaan kita. Tapi kamu perlu tahu, kita perlu tahu bahwa muka di depan itu melambangkan menatap masa depan. Mata ke belakang, muka ke belakang melambangkan masa lalu. Tinggalkan masa lalu. Yang sudah biarlah berlalu.
jangan diikat kembali. Yang putus jangan disesali, jangan galau, ya. Jangan juga melihat ke belakang, harus menatap ke depan. Itu kepercayaan mereka. Sah nggak? Sah. Sah. Wah, mereka ajaran mereka. Yang tidak sah kita ngikutin. Sama mereka ngikutin Idul Fitri, umpama mereka bukan golongan kita. Sah nggak bagi mereka? Enggak. Mereka harus syahadat dulu. Sama kalau kita mau ikut mereka, pilih dua, Muslim apa murtad. Keluar dulu dari Islam baru ikut mereka. Jangan di KTP masih Islam, tapi ikut mereka. Ustaz, hiburan kok sekali-kali lah setiap tahun. Tadi yang saya katakan, hiburan banyak dilakukan, banyak cara. Ya, justru momen yang paling berharga ini adalah momen di penghujung tahun. Sama nggak jauh beda dengan malam 1 Muharram. Kita itu 1 Muharram punya kita. Jadi mohon maaf, masalah ini saya katakan tegas. Jadi kalau bisa, bukan kalau bisa, jangan ikut-ikut bakar-bakar doang. Kalau menurut saya, sekali dulu sedikit saja, mas udah termasuk kita terjerumus ke dalam. Kalau bakar ikan ya biasa malamnya aja lah, nggak usah dibarengin dengan malam tahun baru. Masih ada waktu esok. Ya. Saya dalam mengatakan seperti ini ikut mengajak yuk, jangan sampai saudara saya terjerembab, jatuh ke dalam ke dalam lumpur yang paling kotor, yang paling dalam. Gugur, syahadat kita gugur. Buat apa 5 waktu kita syahadat dalam sholat? Kita bisa satu sisi kita mengaku bahwa tidak ada Allah, tidak ada Tuhan selain Allah, dan tidak ada Nabi, maksudnya, dan mengakui bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Tapi di lain sisi kita mengakui ajaran-ajaran yang bukan ajaran kita, ajaran yang bukan budaya dan ajaran kita. Gitu. Ya. Silakan dicerna. Ya. Saya kasih satu ilustrasi, satu gambaran begini. Kita mau mengakui bahwa Tuhan, tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Tapi kita juga mau mengakui bahwa perayaan malam tahun baru ini adalah bagian dari kita. Berarti kita tidak ada lebihnya dengan dewa Junas. Bermuka dua. Hati-hati, ini masalah akidah. Hati-hati masalah akidah. Jangan main-main. Mendingan begini. Mau dikasih tip kan nih? Gimana cara kita untuk mengisi tahun baru ala Islam? 1. Pertama, banyak-banyak bersyukur. Banyak-banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, hari ini saya masih bernapas. Ya Allah, hari ini saya masih bisa diberi kesempatan untuk bermuhajirah, bertatap muka, bertemu dengan guru, bertemu dengan teman, bertemu dengan saudara, ngaji bareng surat Yasin di mushola Baitul Maqdis. Nah, ada teman-teman kita, saudara-saudara kita yang punya waktu tapi tidak punya keinginan. Punya waktu dan punya kesempatan tapi tidak punya keinginan untuk hadir
bermuhajahah, bermuhasabah, ya, bareng-bareng ya, merenung sejenak. Apa sih di tahun 2020 ini yang sudah kita lakukan? Banyak-banyak bersyukur kepada Allah. Tadi saya kutip dari surat Ibrahim ayat 34. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa man syakara fa innama yashkuru li nafsihi wa man kafara fa inna rabbi ghaniyyun karim. Apa kata Allah? Hei manusia, wa man syakara, barang siapa yang bersyukur atas nikmat, ya, bersyukur kepada nikmat, fa innama yashkuru li nafsi, bahwa sesungguhnya dia bersyukur atas kebaikannya sendiri. Bersyukur pada dirinya sendiri, bukan kepada Allah. Allah nggak butuh rasa syukur kita. Allah nggak butuh rasa terima kasih kita. Ya. Allah nggak di alhamdulillah, kalau sudah punya sifat yaitu apa? Yaitu maha terpuji, Ar-Rahman Ar-Rahim. Kita yang butuh, fa innama yashkuru li nafsi. Sesungguhnya barang siapa yang bersyukur, maka sesungguhnya dia mensyukuri dirinya sendiri. Ya Allah, tahun 2020 ini walaupun dilalui dengan banyak dosa, dilalui dengan banyak penyakit, kadang batuk, pilek belum baik, batuk belum baik, udah meriang belum baik lagi, udah korengan dan segala macam, ya banyak sekali. Tahun-tahun yang lalu 2020 dilalui dengan berbagai macam penyakit. Apa ini teguran? Apa ini kasih sayang kepada kita? Tuh yang kita pikirin. Ya Allah, kita masih bersyukur. Tadi saya katakan masih bisa ke mushola Baitul Muttaqin di penghujung tahun 2020 ini. Banyak sekali saudara-saudara kita yang belum berkesempatan untuk hadir di mushola Baitul Muttaqin atau di majlis-majlis lainnya, atau di masjid-masjid lainnya, ya, untuk mengisi dalam rangka menjauhi diri dari apa tadi? Gugurnya akidah kita. Tuh, satu, kita isi tahun nanti beberapa jam ke depan, jarum jam beberapa jam ke depan, kita isi dari sekarang dengan hal-hal yang positif. Terutama bersyukur, ya Allah. Bagaimana cara bersyukur? Banyak-banyak berzikir salah satunya. Banyak-banyak apa? Banyak-banyak bersedekah, berinfak. Banyak sekali yang bisa kita lakukan untuk mengungkapkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Nikmat Allah kalau kita pengen itu la tuhsuha. Kadang kita sampai pakai alat teknologi macam kayak apapun juga nggak akan bisa kita ngitung nikmat Allah. Wa in ta'uddu nikmatallah la tuhsuha. Nggak ada yang bisa ngitung nikmat Allah. Makanya nih hidung nih, mata, telinga, mulut, alis, bulu mata, satu aja diganggu fungsinya. Kayak suara saya bindeng, agak bindeng. Enak agak rasanya? Enggak. Sangat mengganggu. Mampet itu kayak ada apa gitu ya. Dising-singin enggak keluar. Yang ada hijau-hijau keluar. Nah, itu nikmat sebetulnya. Nikmat ya. Kalau kita mau pikir lagi itu nikmat. Mata yang biasanya bisa melihat, membaca, melihat teman tersenyum, ya, melihat orang tua yang sedang sehat, tiba-tiba naik motor nggak pakai helm, nggak pakai kacamata, kena debu dus, belekan, apa iritasi, perih, enak gak? Nikmat juga. Nah makanya cara
tahun dari tahun 2020 ke 2021, satu, banyak-banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, muhasabatun nafs. Muhasabatun nafs apa? Introspeksi diri. Introspeksi diri. Dari Januari 2020 saya pernah tuh ya berbohong sama orang tua, ngambil duit orang tua nggak bilang-bilang di lemari, misalkan direkam tuh, berusaha kita untuk rekam. Itu arti secara zahirnya ya, untuk introspeksi diri, berusaha ingat dosa apa yang sudah kita lakukan dari awal Januari 2020 sampai Desember 2020. Coba ingat-ingat, oh iya Januari tanggal segini saya ngambil duit nggak izin, nggak bilang sama orang tua di lemari. Terus saya beli apa? Beli gorengan bakwan sama nasi uduk. Ya, dimakannya 2, ngakunya 1. Belum lagi yang ada di bungkusannya. Ya. Nah ini merupakan cara untuk mengingat. Terus diulur Januari, Februari, diurut ya. Maret, April, Mei, Juni apa aja. Terus setelah dosa-dosa, kebaikan-kebaikan apa yang sudah kita lakukan? Apa aja? Oh ya, saya menolong nenek-nenek nyebrang. Saya nabung untuk apa? Infak di bulan Muharram. Saya ini, saya itu, saya ini, dan masih banyak lagi amal-amal soleh yang kita lakukan di awal, pertengahan, dan di akhir tahun 2020. Muhasabatun nafs. Tapi kalau setelah kita bermuhasabah, berintrospeksi, ternyata neraca buruknya lebih besar daripada neraca baiknya, evaluasi. Untuk tahun 2001, 2022, maka saya harus rubah. Saya harus rubah. Kenapa sih harus rubah? Kalau begini mulu, nggak akan ada manfaat hidup saya. Setiap makhluk yang Allah ciptakan sudah termaktub di Lauhul Mahfuz, termasuk kelahiran, kematian, jodoh, rezeki, semua termaktub di Lauhul Mahfuz. Sulaiman umurnya misalkan sampai 75, sekarang 45, berarti 30 tahun lagi. 30 tahun lagi umpama, ini bisa 30 tahun lagi. Nah, di 30 tahun terakhir, limit terakhir 30 tahun, apa yang bisa kita lakukan? Kalau kita PD 75, lah kalau habis ini ngomong terus saya ketiban apa bubrah, ya. Nah makanya satu, introspeksi, ya, kedua introspeksi diri. Apa yang bisa kita kerjakan nanti di tahun 2021? Nyenengin istri. 2020 berantem sama istri. Ya, cekcok pun sama istri misalkan. Bang, itu beras di belakang udah kagak ada. Ya sabar Neng, abang segini doang rezekinya nanti. Masalah apa aja ribut. Terus belum lagi anak yang belajarnya PJJ, pembelajaran jarak jauh, mendaftar pulsa. Nah, udah kita udah pengalaman nih 2020. Nah, nanti cara ngadepin 2021-nya seperti apa? Harus punya terobosan. Walaupun sedikit, ya. Supaya ngeringan penderitaan kita di 2020 untuk masuk di 2021 agar lebih baik lagi. Nah kalau 2020 sama dengan 2021, kita jangan ditimpa. Today must be better than
yesterday. Yesterday must be better than tomorrow. Itu kata orang Kulon. Ya, kalau kata orang Kulon begitu. Today must be better than yesterday. Hari ini harus lebih baik daripada hari kemarin. Yesterday must be better than tomorrow. Dan kemarin harus, dan hari ini harus lebih baik. Dan kemarin harus lebih baik dari besok. Jadi jangan stabil hidup itu. Hidup itu adalah kenangan dan sejarah kita. Goresan-goresan di masa lalu yang tadinya jelek harus kita ubah nanti di 2021 dengan goresan-goresan yang baik, agar nanti anak cucu kita, anak-anak kita, mantu kita, cucu kita bisa cerita, oh iya bapak gua dulu alhamdulillah bisa sedekah di sini, bisa sedekah di sini. Jadi contoh buat kita. Jadi jangan sepelekan dengan hidup yang sangat singkat ini. Udah abaikanlah malam tahun baru. Biarkan. Enggak, kita enggak menyalahkan mereka, itu hari raya mereka. Kitanya aja ngapain ikut-ikutan. Itu aja. Gitu. Nah jadi kita udah sibuk dengan urusan kita. Lakum dinukum waliyadin. Urus aja agamamu untukmu, agamaku untuk. Jadi itu yang harus kita perbaiki. Yang ketiga, set plan-nya harus jelas. Rencana apa di tahun 2021 ini? Ya. Rencana apa? Punya rencana apa nih? Yang masih nganggur tahun 2021 gimana supaya bisa kerja? Terus lamaran sebanyak-banyaknya, kirim sini. Salah satu cara yang adik-adik ya berharap nanti sudah dibuka tatap muka kalau ada edarannya. Kalau nggak ada edarannya tetap PJJ pembelajaran jarak jauh ya, pusing lagi. Tapi udah syukurin aja dulu. Itu tadi, bersyukur bukan terhadap rezeki saja, tetapi terhadap musibah pun kita berusaha untuk bersyukur. Ini bukan kemauan kita pandemi ini. Ya. Corona COVID-19 ini bukan kemauan kita. Kemauan Allah Subhanahu wa taala. Udah, berpikirnya seperti itu aja. Dan kita berpasrah diri kepada Allah dan bersandar sambil ngikutin arahan-arahan dari pemerintah. Nah, saya berharap nanti untuk tahun berikutnya ya pengajian kita lebih semangat lagi. Ya, lebih semangat lagi ngajinya ya. Lebih optimal lagi, diperbaiki ya. Yang biasanya nggak bawa buku tulis, bawa buku tulis. Yang biasanya nggak bawa pensil, bawa pensil. Yang biasanya nggak bawa tas, bawa tas. Ya. Nulis atau nggak nulis bawa aja dulu ya, nanti dipakai atau tidaknya itu sudah dapat pahala. Capek-capek kita bawa, masa nggak ada pahalanya? Ada itu, yang salah. Bawa tas gemblok berat-berat, ada Al-Qur'annya, ada bukunya, itu pahala buat kita. Langkah kita juga pahala. Dari rumah ke mushola Baitul Muttaqin ini dicatat Allah sebagai pahala buat kita. Mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan. Amin. Semangat yang tinggi, semangat juang yang tinggi, ya. Ruhul jihad, ya. Jihad dalam segala hal, dalam segala hal yang baik. Belajar harus jihad. Jihad itu apa sih? Arti bahasanya sungguh-sungguh. Bahasa Inggrisnya strato. Sungguh-sungguh. Dalam segala hal apa aja, bukan hanya belajar aja. Membantu orang tua harus sungguh-sungguh. Ngaji harus sungguh-sungguh. Bebenah di rumah harus sungguh-sungguh. Ya, ngisi kolom harus sungguh-sungguh. Kalau nggak sungguh-sungguh ketiduran akhirnya luber, sayang ya. Itu maksudnya sungguh-sungguh.
Artinya harus dikerjakan secara profesional, harus dikerjakan sesuai dengan porsinya masing-masing. Baik, nggak panjang dari saya, mudah-mudahan waktu sedikit bermanfaat bagi saya. Wabil khusus buat saya pribadi dan umumnya buat jamaah semuanya. Mudah-mudahan tadi yang kita minta pada Allah di tahun 2021 nanti ya jam 1 pagi sampai seterusnya nanti di akhir 2021 kita selalu meminta kepada Allah lindungi perlindungan dari Allah atas apa? Diri kita, keluarga kita, ayah kita, ibu kita, nenek kita, kakek kita yang masih ada, yang sudah agak ada doain agar ruh mereka diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amal ibadah